Erdogan percaya, Jokowi enggak. Vaksin yang sama udah gak sehat lagi di negeri. Percaya sama presiden negeri orang daripada negeri sendiri. Gak jelas. Yo, what's up people? Kembali lagi bersama aku, 20. Jadi kali ini kita akan bahas sebuah konten yang bisa dibilang edukasi ya. Karena ini lagi rame banget ya, dan netizen Indo itu beragam dan lucu-lucu ya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai vaksin. Itu aku udah merangkum pertanyaan-pertanyaan netizen Indo yang mengenai vaksin. Pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka itu aku udah rangkum. Dan aku mencari jawabannya di literatur, dan juga ada yang langsung aku tanyakan ke dokter pembimbing akademiku sendiri ya. Jadi nanti kita bakalan lihat ya di pertengahan atau akhir video itu komen-komen netizen ya, netizen di Instagram itu tanggapan mereka mengenai vaksin itu bagaimana. Karena ini ada yang lucu sih, ada yang sarkas, dan ada yang nggak percaya seperti itu. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanya-tanya netizen atau pro dan kontra, yaitu yang pertama mengenai efikasi dari vaksin tersebut. Banyak netizen yang bilang efikasinya cuma 65%, mereka nggak percaya. Dan ini aku udah langsung tanyakan ya ke dokter pembimbing akademiku, dan aku juga udah cari di literatur apa sih itu efikasi. Dan yang pertama, efikasi itu adalah angka yang menunjukkan kemungkinan penurunan insiden penyakit dalam kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Jadi angka efikasi ini menunjukkan kemungkinan penurunan insiden penyakit ya. Nah, mengapa kita masih bisa terkena penyakit tersebut meskipun kita sudah divaksin? Itu multifaktor. Itu juga yang aku tanyakan ke dokter pembimbing akademiku. Itu karena yang pertama, bisa jadi sewaktu kita divaksin atau orang tersebut divaksin ya, itu imunitas tubuh mereka dalam keadaan yang sedang tidak bagus, atau mereka sedang mengidap penyakit lain dan mereka divaksin. Nah, tentunya antibodi yang membentuk vaksin tersebut terbagi, yaitu pertama untuk menyembuhkan penyakit yang kita sedang sakit tersebut, dan untuk ke vaksin juga. Jadi efektivitas itu tidak 100%. Jadi itulah yang menyebabkan angka efikasi ini berbeda-beda di setiap negara ya. Soalnya di Turki itu angka efikasinya sebesar 91,25%, dan di Brazil sebesar 78%. Ini vaksin yang sama loh, vaksin Sinovac. Nah, karena setiap orang yang diuji itu kan efikasi itu diuji oleh sebagian kelompok kecil orang, dan di Indonesia itu diuji klinik di Bandung. Nah, itu sangat bergantung ke pribadi orang tersebut masing-masing. Nah, ini kebetulan mungkin orang yang diuji sedang tidak dalam keadaan yang sangat fit seperti itu, sehingga angka efikasinya hanya 65%. Itu sangat multifaktor ya. Bisa jadi imun dia memang sedang tidak bagus dan seperti itu. Jadi itu nggak bisa dijadikan standar orang Indonesia nggak mau divaksin karena efikasi 65%, karena itu banyak sekali faktor. Dan toh juga di Turki itu sebesar 91% loh vaksin yang sama. Dan yang kedua, kok harga vaksin berbeda-beda? Ini juga pertanyaan yang meresahkan ya. Kenapa harga vaksin berbeda-beda? Dan lucu juga sih, karena bukan hanya vaksin sih. Kalian pergi ke apotek sekarang ya, kalian tanya obat flu, obat batuk seperti itu. Misal nih beli cetirizine, ada yang harganya mulai dari 25.000, bahkan ada yang 5.000 aja. Itu kan juga berbeda-beda. Itu berbeda loh harganya. Nah, sama juga dengan vaksin ini, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Itu kan juga berbeda-beda. Mengapa dimaksudkan seperti itu? Itu buat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena nggak semua masyarakat mampu beli yang mahal. Jadi itulah harganya dibuat berbeda-beda. Ya, seperti itu. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam efek seperti kandungannya ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi tetap itu kan yang membuat vaksin itu para ahli. Kita percayakan saja kepada mereka yang udah meneliti. Itu kerjaan mereka, meneliti setiap hari mungkin untuk vaksin ini, dan kita percayakan saja kepada mereka karena itu bidangnya. Dan yang ketiga,
pertanyaan yang sering sekali muncul, percuma divaksin kalau masih kena corona. Ini lucu juga sih sebenarnya. Kita kan udah dari bayi itu divaksin. Kita divaksin campak, MMR itu ya, campak, rubella, dan itu gondok. Itu kita divaksin. Dan juga divaksin cacar ya. Nyatanya kita kan masih terkena campak, masih terkena cacar, dan itu lagi balik ke antibodinya dalam kondisi tersebut. Apakah orang tersebut kayak misal dia terinfeksi virus campak dan saat itu dia lagi lemah antibodinya, tentu saja dia terkena campak. Tapi kalau orang tersebut terkena virus campak tapi dia sehat-sehat saja dan dia nggak terkena, itu kan juga sama kasusnya dengan ini. Cuma divaksin kalau masih kena corona ya. Kalau Anda kena virusnya dan antibodi Anda masih lagi lemah gitu, tentunya Anda akan kena juga. Tapi penurunan gejala lah dari penyakit tersebut karena Anda sudah divaksin sebelumnya. Jadi tubuh Anda lebih mudah mengenali dan ada penurunan gejala tidak separah sebelumnya. Karena flu juga gitu, flu juga kita masih bisa terkena flu lagi walaupun kita udah divaksin ya, vaksin flu. Seperti itu. Dan 4 ini yang barusan ini lagi heboh dan banyak orang percaya lagi, vaksin corona bisa bikin lumpuh gitu. Itu nggak masuk akal banget ya. Dan ini aku cari di literatur. Ini dilansir dari Detik Health. Efek samping vaksin Sinovac itu demam, nyeri ringan, dan sedikit kelelahan. Nah, mengapa bisa beda-beda ya? Karena tergantung antibodi dari setiap orang tadi. Mungkin ada orang yang terkena hanya terkena nyeri ringan saja di lengannya, seperti itu. Ada yang sampai demam, ada yang sampai kelelahan. Karena kan kita memiliki imunitas yang berbeda-beda. Jadi vaksin corona bikin lumpuh, itu kok ada lagi yang percaya seperti itu ya? Itulah kok netizen Indonesia lucu-lucu ya, karena mudah sekali percaya dengan berita-berita yang bahkan mereka nggak meng-cross check lagi seperti itu. Dan ini aku bakalan tampilin ya reaksi-reaksi netizen Indonesia mengenai vaksin. Ini aku ambil di Instagram ya. Seneng nih sama yang sarkas-sarkas nih. Wah, bisa lumpuh itu pak. Itu mah vitamin pak. Ini orang-orang yang sarkas ya guys. Bentar lagi jadi titan. Nah ini, itu vaksin yang harga berapa? Ya, itu kan tergantung orangnya ya. Tadi Tep bilang kalau mampu beli yang mahal ya beli yang mahal. Nih, ada komentar netizen yang lucu. Vitamin C enak tahu. Dia bilang gitu. Kan ini dah oh ini komentar positif, suka nih, bagus nih. Disuntik kok gak berasa, minimal kayak dikit semut lah pak. Ini nggak tahu ya, mungkin sarkas atau enggak, tapi ini orang, aduh lucu banget sih. Dan ini nih, salah aja heran. Perkara jam suntik aja masih dinyinyirin. Ya kali presiden bilang sakit banget kayak digigit ular, ya kali gitu. Mana ada yang mau orang divaksin? Ya, tahulah kalian rasa disuntik jarum ya kayak gimana ya. Kan sama aja, masih jarum yang nyuntik, kan besi panas gitu. Ada netizen. Banyak netizen Indo yang percaya sama omongan netizen yang lain, bacotan netizen yang lain mengenai corona ya, meskipun hal tersebut belum tentu benar dan nggak jelas sumbernya dari mana. Kayak orang Indo percaya aja. Dan ini yang paling aku sesalin sih, banyak orang Indo yang ini nggak percaya sama hasil vaksin tersebut ya. Karena kan vaksin tersebut kan dibuat oleh peneliti itu, ahli dalam bidangnya masing-masing, ahli akademisi, dan otomatis mereka sudah paham lah, itu kerjaan mereka sehari-hari loh, meneliti. Kok kalian dengan gampangnya percaya sama bacotan netizen yang ya, kalian bandingin lah ilmu dari peneliti sama ilmu netizen yang nggak tahu sumbernya dari mana, bilang-bilang. Dan
yang anehnya banyak orang yang percaya gitu. Itu aku bisa katakan nggak menghargai banget ya usaha para peneliti ya. Sedih sih. Aku percaya divaksin karena Erdogan. Ya, kan sama aja ini yang divaksin Sinovac di Turki. Bedanya ini vaksinnya ke Turki, yang ini yang Sinovac yang satu lagi ke Indo. Apa sih? Nggak jelas. Kalau Erdogan gue percaya. Vitamin C. Erdogan percaya, Jokowi enggak. Vaksin yang sama udah gak sehat lagi di negeri. Percaya sama presiden negeri orang daripada negeri sendiri. Gak jelas. Ya udahlah guys, itulah netizen Indo yang sangat beragam dan lucu-lucu ya pemikirannya. Jadi semoga kalian teredukasi kalau vaksin itu dari ahli ya, dari ahlinya yang sudah meneliti. Itu kerjaannya, mendedikasikan hidupnya untuk meneliti ya. Jangan kalian percaya sama bacotan netizen yang nggak tahu sumbernya dari mana, yang nggak jelas, dan kalian termakan hal itu. Jadi be a smart netizen, oke? Jika video ini bermanfaat, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.